Karena Kristus artinya nabi. Sejak kapan arti Kristus adalah nabi? Jangan membodohi umat, Ustadz Kainama. Tapi terima kasih, Bapak telah menggenapi nubuatan di 2 Petrus 2 ayat 1 bahwa akan banyak muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu untuk menyesatkan banyak orang demi menyangkal penguasa yang telah menebus kita di atas kayu salib. Nah, kita akan kaji arti Kristus. Di Perjanjian Lama, seorang imam raja juga diurapi dengan minyak. Tugas imam adalah sebagai wakil umat Allah untuk mempersembahkan kurban karena dosa umat supaya Tuhan memberkati umat Israel. Raja juga diurapi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan penjajah seperti dari tangan Filistin yang tertulis di 1 Samuel 9 ayat 16. Nah, tetapi Yesus juga disebut Kristus. Kenapa? Karena Yesus adalah penggenapan dari semua nabi, imam, dan raja. Makanya Yesus disebut Raja di atas segala raja, Imam Agung yang maha tinggi. Yesus Kristus dalam bahasa Yunani disebut Kristos, yang artinya the anointed one. Kenapa hanya satu-satunya yang diurapi? Karena Kristus di sini artinya adalah Mesias, penyelamat, penebus, pembebas. Nah, apakah Yesus juga diurapi dengan minyak supaya dia jadi Mesias dan pembebas atau penebus? Tidak. Yesus Kristus tidak diurapi dengan minyak, tetapi dengan roh Allah itu sendiri. Kita baca di Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi, Tuhan Yesus diurapi dengan roh Allah, sebab roh yang di dalam diri Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi, Yesus Kristus telah diurapi sejak dalam kekekalan, dan kita juga diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus. Di Perjanjian Lama, imam dan raja diurapi untuk khusus bangsa Israel saja. Tetapi Yesus Kristus sebagai Mesias, pembebas, penyelamat, bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk semua bangsa di seluruh dunia. Makanya hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Tuhan Allah itu juga sudah sering berfirman kepada para nabi di Perjanjian Lama seperti di Yesaya 43 ayat 11, Yesaya 44 ayat 6, Yesaya 43 ayat 12 dan lain sebagainya, bahwa dia akan datang sebagai Mesias, sebagai juru selamat, pembebas, penyelamat, penebus. Nah, Yesus Kristus telah datang untuk menyelamatkan kita dari kutuk kematian supaya kita hidup yang kekal. Yesus Kristus telah membebaskan kita dari kutuk dosa supaya kita menjadi anak-anak kerajaan surga. Makanya siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan diberi kuasa menjadi anak-anak kerajaan surga atau anak-anak Allah. Haleluya.